Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fikrian Dezan, NPM 2010 6311 60125 dari Prodi Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam video ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah PKN dari dosen Pengampu Bambang Suteja, SH, MSI. Tugas ini berupa wawancara dengan narasumber mengenai penerapan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik dalam responden dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di samping saya sudah ada narasumbernya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai Anda mengenai penerapan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik di dalam aktualisasi responden di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi tugas saya wawancara. Lalu video ini juga akan saya upload di YouTube saya. Apakah dari Emas berkenan jika saya mengupload video ini? Boleh saja, soalnya kan lumayan nih masuk YouTube nih. Iya. Nanti Dapat jadi cuan. YouTuber. Yoi dong. Terima kasih telah mengizinkan untuk saya mengupload video ini. Untuk perkenalan dahulu, bolehkah tahu nama? Boleh. Ya, Nama saya Faisal dan Praitno. Oh, dengan Faisal dan Praitno. Ya, bisa dipanggil Biasanya kalau di rumah saya ya, Danu. Danu. Tapi kalau udah di PT kerjaan gitu ya. Faisal kebanyakannya. Oh, jadi bisa Danu, bisa Faisal. Iya, jadi nggak monoton lah, intinya mah bisa bagi dua gitu. Faisal bisa, Danu bisa gitu kan. Asalkan jam Praitno nggak nyambung, soalnya itu marga gua gitu. Oke. Ya. Umurnya kalau boleh tahu berapa? Kalau umur 21 tahun, masih muda lah. Itu udah kawin atau masih lajang? Kalau saya masih bujangan, Jangan. iya, masih muda lah, belum nikah. Berarti masih bujangan ya. Iya. Tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggal saya di PRU Bumi Cikampek Baru, Blok C1 nomor 2. Oke. Berarti di Cikampek ya? Daerah Cikampek, Daerah tapi Cikampek. masuknya Kecamatan Jatisari. Oh. Iya. Deket lah. Sebelumnya sudah bekerja atau belum? Sekarang alhamdulillah udah bekerja di perusahaan otomotif. Berarti sekarang bekerja di perusahaan otomotif ya? Iya. Iya. Apakah bekerja ini ada efek selama pandemi? Kalau sekarang ini ya udah berjalan lancar, alhamdulillah ya. Kalau tahun kemarin itu sempet lah di PT saya diliburkan karena pandemi. Selama 3 bulan saya libur. Jadi ya mau gimana lagi, udah ada pandemi gini ya, sebagai karyawan swasta gitu ya harus diliburkan, soalnya menjaga-jaga karena ada COVID-19 ya begitu. Jadi ngaruh juga ya ke pekerjaan? Ya mengaruh. Jadi ya mau gimana lagi, namanya udah musibah kayak gini. iya. Saya mau nanya ini, sebelumnya apakah sudah pernah diwawancari seperti ini? Kalau masalah wawancara ini baru kali ini Baru kali. saya diwawancarakan dengan Rizky. Terima kasih sudah mau diwawancara oleh saya. Iya, sama-sama, Cek. Sebelum masuk ke wawancaranya, saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan nilai-nilai kewarganegaraan yang ada di dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari. Nilai adalah sesuatu yang berharga, yang berguna, yang indah, yang memperkaya batin. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi, mendorong, mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai sesuatu sistem nilai merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu diimplementasikan untuk membagikan karakter bangsa yang semakin menurun. Nilai-nilai karakter bangsa yang bersumber dari dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berwujud atau mewujudkan diri secara statistik menjadi dasar negara, ideologi nasional dan jati diri bangsa, sedangkan secara dinamik menjadi semangat kebangsaan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan nilai karakter bangsa teridentifikasi sejumlah nilai sebagai berikut. 1. Religius. 2. Jujur. 3. Toleransi. 4. Disiplin. 5. Kerja keras. 6. Kreatif. 7. Mandiri. Dan contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita. Berikut ini contoh penerapan Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memiliki satu agama dan menjalankan keperibadatan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan pada Tuhan. 2. Menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas menjadi lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Berikut beberapa contoh penerapan Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. 2. Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, penerapan sila persatuan Indonesia. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Berikut ini beberapa contoh penerapan Pancasila Persatuan Indonesia. 1. Cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Sila keempat, penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat atau kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Sila keempat juga biasa dikatakan mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Berikut ini contoh penerapan sila keempat. 1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Apabila dalam kehidupan kita tersebut berkenaan dengan kepentingan dua orang atau lebih. Sila kelima, penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Di bawah ini beberapa contoh penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. 2. Meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Ya, yang pertama, bagaimana pendapat Mas Danu tentang permasalahan HAM di era sekarang ini? Jadi banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial aksinya, regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemahaman HAM, rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Ya, yang kedua ya Mas, di era pandemi seperti ini, menurut Mas Danu, bagaimanakah keadaan demokrasi di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya, terjadinya kelemahan terhadap pelaksanaan check dan balance. Kedua, lalu meredupnya sikap kritis civil society
Selain itu, kepemimpinan nasional juga tidak membawa pencerahan atau pendewasaan berpolitik. Lalu lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi dan juga penegakan hukum yang terbang pilih. Yang ketiga, ya Mas Danu. Menurut Mas Danu, seperti apakah identitas yang dimiliki oleh negara kita? Dari negara kita itu ada bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu satu, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Beda negara yaitu sang merah putih. Kedua, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Ketiga, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 4. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Dan kelima, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada 5 ya? Ada 5. Ya. Keempat, menurut Mas Danu, bagaimanakah caranya merealisasikan suatu kehidupan yang berfilsafat Pancasila? Kalau menurut saya itu adalah, jadi masyarakat kita harus mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, mulai dari sila pertama dengan menghargai antar agama, lalu sila kedua dengan berlaku adil terhadap siapapun, sila ketiga menjaga rasa persatuan antar masyarakat, sila keempat dengan musyawarah mufakat apabila ada masalah yang terjadi, dan sila terakhir adalah harus adil terhadap sesama manusia. Jadi di situ kita harus saling merangkul satu sama lain. Iya, harus begitu sebagai warga negara Indonesia. Di sini nomor kelima, apakah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban, dan apakah masyarakat kita sudah menerapkan hal tersebut dengan benar? Kalau menurut saya itu kan ada beda-beda lah ya, hak dan kewajiban. Kalau menurut saya, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, tetapi pada kenyataan banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Begitu. Terima kasih ya Mas Danu atas pelajarannya. Ya. Jadi saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu tentang keluarga negara. Oke. Ya. Semoga bermanfaat. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari wawancara ini, terjadinya meredup sikap kritis civil society. Selain itu, kepemimpinan nasional juga tidak membawa pencerahan atau pendewasaan berpolitik. Lalu untuk identitas negara, mulai dari bahasa negara yaitu sang merah putih, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain. Selain itu, bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Penutup, mungkin itu saja wawancara dari saya. Terima kasih kepada Mas Danu yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama saya. Selain itu, terima kasih juga kepada Bapak yang sudah memberikan pelajaran kepada kami mahasiswa, dan juga pada teman-teman saya yang sudah mendukung dan membantu saya dalam pembuatan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa like video ini, komen, and subscribe, dan share ke teman yang lain-lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya dari Rizky Fikra Reza. Terima kasih sudah menonton. Comment, like, and subscribe. See you.